Shalom Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Yesaya pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi artinya Raja Aram dan Raja Israel kalah waktu harus berhadapan dengan Raja Yehuda. Ayat 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz, Raja Yehuda, dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, Alkitab sudah bilang di ayat yang pertama bahwa sebenarnya Raja Ahaz atau Raja Yehuda hari itu telah menjalani cerita kemenangan. Sebab di ayat 1 Alkitab bilang Raja Aram dan Raja Israel itu tidak dapat mengalahkannya. Nah, seharusnya cerita kemenangan ini membangkitkan itu sebuah kobaran, sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan, dan kemenangan yang datang dari Tuhan seharusnya dihargai, dan kita meyakini bahwa kalau Tuhan berpihak untuk kehidupannya kita, maka kita akan hidup dalam keadaan berkemenangan. Tetapi di ayat 2 Alkitab bilang, waktu kemudian diberitahukan bahwa Aram telah berkemah di wilayah Efraim, yang terjadi adalah hati Ahaz, which is adalah Raja Yehuda, dan hati rakyatnya yang semula telah menjalani atau mengalami kemenangan. Rupa-rupanya ayat 2 bilang mereka mengalami gemetar ketakutan. Diilustrasikan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup oleh angin. Jadi kan ini artinya adalah kemenangan yang telah terjadi itu tidak lagi punya makna ketika mereka melihat kenyataan di depan mata bahwa Aram telah berkemah di tengah mereka, di dekat mereka. Gitu. Itu membangkitkan ketakutan, kegemetaran seperti layaknya pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Keadaan bingung, keadaan gemetar, keadaan goyah. Nah, lalu coba saudara lihat di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, katakan kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Jadi waktu akhirnya Tuhan melihat bahwa harusnya Ahaz berpegang kepada kemenangan yang telah dialami. Lalu kemudian yang terjadi harusnya kepercayaan diri itu tampil. Tetapi yang terjadi, cerita kemenangan itu berlalu begitu saja. Lalu dia dan rakyatnya mengalami kegentaran, ketakutan.
Nah, hari itu Tuhan utus Yesaya dan berkata kepada Yesaya, pesan ini harus sampai kepada Ahaz. Pesan yang dimaksud adalah begini, kamu harus meneguhkan hatimu, satu. Dua, kamu harus tenang. Lalu tiga, kamu jangan takut. Empat, kamu jangan kecut hati. Kenapa? Karena yang kamu hadapi, Tuhan bilang, hanyalah, bahasa saya, hanyalah kedua puntung kayu api yang berasap. Jadi coba saudara bayangkan, kayu api nggak punya api, cuman tinggal asap. Dan itu pun Tuhan bilang, cuman kedua puntung. Nah, semua kita tahu puntung adalah sesuatu yang sudah tidak punya harga, sudah nggak punya arti, yang biasanya kalau sudah sampai pada kata puntung, orang akan membuangnya. Lalu Tuhan bilang bahwa Raja Aram dan Raja Israel itu cuman seperti kedua puntung kayu api yang cuman berasap. Jadi sebenarnya Tuhan bilang begini, tidak ada alasan untuk kamu mengalami ketakutan. Tidak ada alasan untuk kamu gemetar. Tidak ada alasan untuk kamu mengalami ciutnya hati. Lalu tidak ada alasan untuk kamu menjadi tidak tenang dalam kehidupan. Makanya pesan Tuhan untuk Yesaya yang harus disampaikan kepada Ahaz hari itu adalah teguhkan kamu punya hati. Nah, begini Bapak Ibu. Kata teguhkan di situ bahasa Ibrani menggunakan kata samar. Samar itu artinya adalah lakukan observasi terhadap diri sendiri, amati diri sendiri, lindungi diri sendiri, supaya pada akhirnya kamu tidak diserang oleh ketakutan, kamu tidak diserang oleh kegemetaran atau kegentaran dalam kehidupan. Nah, begini Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menutup tahun 2020, lalu memasuki tahun 2021. Tidak ada yang tahu dari antara kita, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Banyak orang selama menjalani tahun 2020 dikuasai oleh ketakutan, mengalami kegentaran dalam kehidupan, menjadi tidak tenang. Bahkan begini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Nah, pesan untuk akhir tahun ini kepada saudara adalah Alkitab bilang, teguhkanlah hatimu, samar, observasi diri sendiri, amati diri sendiri, apa yang sedang terjadi di dalam kita. Ketakutankah, ciut hatikah, keadaan gemetarkah? Alkitab bilang, seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang karena ditiup anginkah? Lalu ini yang Alkitab bilang, lindungilah diri sendiri. Jangan mau ada pada posisi ketenangan dicuri dari kita. Jangan mau ada pada posisi saudara dan saya mengalami ketakutan, lalu juga gemetar menghadapi hari depan yang adalah merupakan rahasia buat kita. Saudara dan saya harus melindungi diri kita, Alkitab bilang. Lalu yang kedua, ini yang Tuhan tinggalkan pesan kepada Raja Yehuda hari itu melalui Yesaya. Tinggallah tenang. Kata tenang di situ bahasa Ibrani menggunakan kata sakat Bapak Ibu. Sakat itu artinya adalah tenanglah, beristirahatlah. Jangan memberi diri untuk diganggu. Diganggu dengan realita yang tidak menjanjikan, sehingga itu merampas kita punya ketenangan. Diganggu dengan realita di depan mata, bahwa it seems like tidak ada harapan buat kita di masa depan. Alkitab bilang ini untuk saudara dan saya, tenanglah, beristirahatlah, jangan mau memberi diri diganggu oleh apa yang kita lihat sedang terjadi di depan matanya kita. Amin. Lalu berikutnya, Alkitab bilang, jangan takut. Dalam bahasa Ibrani kata takut menggunakan kata yare. Yare artinya adalah jangan mau dikuasai oleh ketakutan sampai saudara dan saya gemetar. Jangan mau. Ketakutan itu keputusan, Pak, Ibu, berkaitan dengan keputusan.
kita memutuskan untuk takut, maka takutlah kita. Kita memutuskan untuk melepaskan ketakutan dari dalam kehidupan kita, maka ketakutan akan menyingkir. Makanya waktu Yesaya bilang, jangan takut, jangan yare. Alkitab bilang, jangan mau dikuasai oleh ketakutan sampai saudara dan saya mengalami gemetar dalam hidup. Nah, takut atau yare, pengertian yang berikutnya adalah jangan takut waktu harus menghadapi hal-hal yang mengerikan di depan matanya kita. Sudah? Nah, berikutnya Alkitab bilang, jangan kecut hati. Hatimu kecut. Kata kecut di situ Ibrani bilang rakak. Rakak itu artinya adalah begini, jangan mau lemah di dalam diri dan menjadi pengecut. Coba saudara bayangkan, hari itu, mari saya ulang ya, Ahas itu sudah menikmati kemenangan. Tapi waktu dia tahu bahwa Aram sedang berkemah, ketakutanlah dia. Lalu Tuhan datang sambil berfirman, satu, saya ulang ya, Bapak Ibu, amati diri kamu, observasi. Kamu harus ada pada posisi melindungi dirimu sendiri. Dengan cara, jadilah tenang, beristirahatlah. Jangan mau memberi diri diganggu oleh begini, ketakutan yang menguasai kita sampai kita gemetar. Lindungilah diri, jangan mau dikuasai atau jangan mau diganggu oleh ketakutan terhadap hal-hal mengerikan yang sedang terjadi di depan matanya kita. Lalu berikutnya ini yang Tuhan bilang, kamu jangan mau lemah dan jangan pengecut dalam hidup. Apapun yang saudara dan saya harus hadapi dalam hidupnya kita, mari kita hadapi. Tapi waktu kita menghadapinya, kita tidak boleh menghadapi apa saja di depan matanya kita dalam posisi sebagai pengecut. Lari dari persoalan, mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, dan tidak berani menghadapi apa saja yang harusnya kita hadapi di depan mata. Nah, Tuhan menyampaikan pesan, hadapi di dalam ketenangan, teguhkan hati, jangan mau dipengaruhi oleh realita mengerikan yang sedang kita lihat hari ini di depan mata, Bapak Ibu. Kalau toh hal yang mengerikan sedang terjadi di depan matanya kita, atau mungkin nantinya akan terjadi di depan matanya kita, ini yang Alkitab bilang, jangan lemah dan jangan jadi pengecut. Jangan melarikan diri, tapi hadapi, itu yang Alkitab bilang. Amin. Lalu mari kita lihat di ayat 5. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan garis bawahi, menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Jadi dari awal Tuhan bilang, teguhkan hati, tenanglah, lalu jangan takut. Lalu hati jangan ciut. Apapun rancangan jahat yang telah dibuat atas kehidupan kita, ini yang Alkitab bilang di ayat 7, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Orang mereka-reka kejahatan buat kita, Bapak Ibu, Tuhan sanggup untuk memutarbalikannya menjadi kebaikan untuk saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi di depan mata tampaknya mengerikan, tetapi ingat ini dengan baik. Tuhan berkata bahwa saudara dan saya nggak perlu takut menghadapinya. Kita perlu tenang menghadapinya. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Hadapi saja. Sebab apabila Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya, maka ayat 7 bilang, hal itu tidak akan sampai terjadi pada kita. Lalu apapun kejahatan yang dirancang oleh siapapun atas kehidupan kita tidak akan terjadi karena kita sedang berada di dalam penyertaan Tuhan pada kehidupan. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu percaya, sungguh kamu teguh jaya.
Jadi ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Kalau toh rancangan jahat sedang dipersiapkan untuk pada akhirnya menyerang kehidupan saudara dan saya, ini yang Alkitab bilang di ayat 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi ini yang Alkitab bilang. Teguhkan hati, jangan takut, jangan gemetar, jangan ciut hati, tenanglah. Lalu di ayat 9 Alkitab bilang, percaya saja. Sebab akhir dari kisah mengerikan apapun yang saudara dan saya akan hadapi, Alkitab bilang, kalau kamu percaya, kamu akan teguh jaya. Jadi kalau saudara bertanya pada akhirnya di hadapan Tuhan, kira-kira di masa depan apa yang akan terjadi untuk saya? Mari, berita baik untuk Bapak Ibu Saudara hari ini adalah saudara dan saya akan teguh jaya apabila saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Nah begini, kata percaya itu berbanding sama dengan kata teguh jaya. Kata percaya dan teguh jaya itu tidak bisa dipisah. Makanya kata percaya dan juga kata-kata teguh jaya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yang sama, aman. Aman itu artinya adalah begini, percaya karena punya jaminan. Kedua, artinya adalah begini, setia untuk mempercayai. Nah, kata teguh jaya itu juga menggunakan kata aman. Teguh jaya artinya saudara dan saya akan berdiri teguh. Nah, di akhir tahun ini menjelang masuk tahun baru, saudara dan saya perlu memilih untuk begini, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Apa tadi Alkitab bilang? Kita percaya kepada Tuhan sebab kita punya jaminan di dalam Dia. Dua, kita akan memutuskan untuk begini, nggak percaya sesekali kepada Tuhan, tetapi kita akan setia mempercayai Tuhan. Whatever takes, apapun yang terjadi, saudara dan saya akan memutuskan untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Apabila hal ini kita kerjakan, nah ini yang Alkitab bilang, kamu akan teguh jaya, kamu akan aman. Artinya, kamu akan tetap berdiri teguh sekalipun hal-hal atau proses berat, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang seharusnya mendatangkan ketakutan buat kita, ternyata waktu kita aman, percaya kepada Tuhan, saudara dan saya akan tetap berdiri teguh. Itu yang Alkitab bilang. Lalu di ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah dan sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Coba, di ayat 9 kan tadi Alkitab bilang, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kita balik. Jika kamu percaya, maka kamu akan teguh jaya. Kata percaya tadi aman, tadi saya sudah bilang kepada saudara, percaya karena punya jaminan. Sedangkan di ayat 11, Alkitab bilang, mintalah pertanda dari Tuhan. Sekarang kan pertanyaannya begini, kalau saya percaya kepada Tuhan, jaminan saya apa? Bahasa di ayat 11 bilang begini, pertanda untuk saya apa yang bisa meneguhkan hati saya untuk percaya kepada Tuhan? Nah di ayat 11 ini yang Yesaya sampaikan, pesan Tuhan kepada Ahaz. Nanti yang akan terjadi adalah seorang perempuan muda itu akan mengandung, lalu dia akan melahirkan seorang anak, dan nama dari itu anak adalah Immanuel.
Kalau saudara pelajari Lukas pasal 1 ayat 28 ke bawah, seterusnya, saudara akan menemukan bahwa dalam kisah itu, malaikat kasih tahu Maria, kasih nama itu anak Yesus. Sedangkan di Yesaya pasal 7 ayat 14, Alkitab bilang, nama Yesus di perjanjian lama di ayat yang ke-14 ini adalah Immanuel. Nah, kata Immanuel, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah begini, with us is God. God is with us, atau pengertian yang lain adalah begini, with us is God. Yang bersama-sama dengan kita siapa? Yang bersama-sama dengan kita adalah Tuhan. Jadi ini yang Alkitab bilang, supaya kamu hidup tenang, supaya kamu tidak mengalami kegentaran, supaya kamu tidak menjadi lemah, lalu supaya kamu tidak menjadi pengecut dalam kehidupan, supaya pada akhirnya kamu berani menghadapi apa saja, termasuk berani menghadapi hal-hal yang mengerikan dalam kehidupan, kamu perlu sebuah tanda. Tanda itulah yang akan membuat kamu setia mempercayai Tuhan. Tanda inilah yang akan membuat kamu mempercayai Tuhan. Karena kamu punya tanda, kamu punya jaminan. Dan pertanda yang Tuhan maksudkan cuma satu saja. Ada Immanuel. Siapa yang menyertai kita? Tuhan yang menyertai kita. Saudara bayangkan, waktu kita pergi ke medan pertempuran, sebuah medan pertempuran, lalu kemudian orang akan tanya kepada kita, kamu kok berani sekali pergi ke sebuah medan pertempuran? Bagaimana kalau kamu akhirnya celaka di sana? Lalu kenapa kita akan dengan berani mengeluarkan pernyataan ini kan? Oh iya, saya berani memutuskan untuk turun ke medan pertempuran karena yang menyertai saya adalah pasukan yang hebat, yang pilih tanding, yang terbiasa menang, dan tidak terbiasa, tidak punya kebiasaan kalah dalam seluruh proses pertempuran yang ada. Itu yang membuat pada akhirnya saya berani turun ke medan pertempuran, contohnya begitu. Nah, sekarang ini yang Alkitab bilang, tanda apakah yang saudara dan saya butuhkan untuk bisa menghadapi hal-hal mengerikan di depan mata? Tanda apakah yang kita butuhkan supaya kita semua bisa menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar, hal-hal yang unpredictable dalam kehidupan kita? Nah, ini yang Alkitab bilang, tanda yang saudara dan saya harus bawa kemana-mana adalah ayat 14 bilang begini, Immanuel. Ada Tuhan yang menyertai kita dalam kehidupan. Itu saja tandanya kita. Sebab begini Pak, Ibu, dengan realita yang terjadi di depan mata, sometimes kita tidak menemukan clue yang memberitahukan kepada kita bahwa masalah akan selesai. Dalam kehidupan nyata, waktu kita menghadapi masalah, sometimes saudara dan saya akan menemukan bahwa begini, nggak ada pintu, nggak ada jalan, nggak ada jendela. It seems like kita stuck pada masalah yang ada dan kita nggak punya harapan. Nah, dengarkan ini baik. Untuk memasuki tahun 2021 nantinya, sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya tanda. Tanda yang dimaksudkan adalah satu kata saja, Immanuel, yang artinya adalah with us is God. Yang menyertai kita, itu Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang dari angkatan ke angkatan dalam seluruh perubahan zaman, adalah Tuhan yang sah dikenal sebagai Tuhan yang tidak bisa terkalahkan. Tuhan yang you like it or not, rancangannya akan terjadi mutlak dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Secara ini yang Alkitab bilang, bahwa rancangan yang Tuhan buat berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya adalah rancangan yang mendatangkan hari depan yang cemerlang, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau saudara dan saya minta tanda, maka mari saya garis bawahi, tanda untuk kehidupan kita
Tanda bagi kita bahwa kita akan baik-baik saja di masa depan adalah tanda itu saja tuh, Immanuel. Dia menyertai kita. Seharusnya tanda inilah yang membuat saudara dan saya berpegang teguh bahwa begini, di tahun 2021 saya akan baik-baik saja, sebab saya punya jaminan, saya punya tanda, ada Immanuel dalam kehidupan saya. Di tahun 2021 saya akan berdiri teguh. Saya akan mempercayai Tuhan dalam kesetiaan dan berdiri teguh. Mengapa? Saya punya tanda. Dan tanda yang diberikan kepada saya adalah Immanuel. Yang menyertai saya adalah Tuhan. Amin. Coba, saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Keluaran pasal 33. Mari saya baca. Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16, Bapak Ibu. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami." Terjemahan aslinya bilang, "Jika engkau sendiri tidak menyertai kami, berjalan bersama-sama dengan kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Jadi di ayat 15 Musa bilang, jangan suruh kami ngapa-ngapain, jangan suruh kami jalan ke arah depan, jangan suruh kami untuk tinggalkan tempat di mana kami sedang menetap hari ini kalau Tuhan tidak menyertai kami. Lalu di ayat 16 Musa bilang, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Coba saudara perhatikan, di ayat 16, Musa itu lagi meminta peneguhan tanda. Mengapa? Kalimatnya, coba saudara perhatikan, kalimat awal di ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui? Tandanya apa? Jaminannya apa? Sehingga orang lain itu tahu bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, aku dan umatmu. Tandanya apa? Musa bilang. Lalu ini yang dia bilang, tandanya sebenarnya adalah, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Jadi Musa menemukan tanda bahwa apa yang kemudian akan membedakan Musa dengan umat Tuhan jika dibanding dengan segala bangsa lain yang ada di muka bumi. Lalu Musa bilang, tandanya tuh cuma satu, engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Jadi untuk berjalan menuju masa depan, kami nggak butuh tanda yang lain, kata Musa. Yang kami butuhkan adalah engkau harus membimbing kami. Engkau harus berjalan bersama-sama dengan kami. Bahasa yang kita temukan pada Yesaya pasal 7 ayat 14 bilang adalah begini, Immanuel. Amin. Jadi begini, Bapak Ibu. Pesan akhir tahun ini kepada saudara. Alkitab bilang, saudara dan saya pasti dalam kehidupan kita berkali-kali telah ditolong oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Coba di akhir tahun ini kita lakukan refleksi ulang. Sepanjang tahun ini, bagaimana Tuhan telah menyertai kita? Sehingga pada akhirnya kita mengalami kemenangan, kemudian berpindah kepada kemenangan berikutnya, dan berpindah lagi kepada kemenangan berikutnya. Berkali-kali karena Tuhan berpihak untuk hidupnya kita, maka saudara dan saya telah mengalami kemenangan. Lalu begini, kalau toh saudara dan saya harus berhadapan dengan proses berat, situasi yang rumit, yang kemudian hal-hal yang mengerikan, yang kemudian mendatangkan ketakutan buat kita, dengarkan ini baik. Pelajari kisah ini
terarahlah, terfokuslah kepada kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita, karena Dia menyertai kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya, Alkitab bilang, akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari ketakutan. Lalu dari apa lagi? Dari kecutnya hati, dari tawarnya hati dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya terlindung karena kita mempercayai Tuhan, yang akan terjadi adalah waktu kita menghadapi apa aja dalam hidup, kita menjadi orang-orang yang tenang. Lalu Alkitab bilang, kita akan menjadi orang-orang yang tidak lemah dan tidak pengecut. Karena yang kita hadapi, garis bawahi ya, Alkitab bilang, cuman puntung yang berasap. Tampaknya mengerikan, tapi tidak akan menggoncangkan kehidupan kita. Tidak akan mengganggu keteguhannya kita. Mengapa? Kita percaya kepada Tuhan dalam kesetiaan. Kita punya tanda, kita punya jaminan. Itulah sebabnya mengapa kita percaya. Apa tanda yang saudara dan saya perlu pegang seumur hidupnya kita? Satu saja, Immanuel. With us is God. Yang bersama-sama dengan kita adalah Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Hal inilah yang akan membuat hidup saudara dan saya berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang berani menghadapi apa saja dalam kisah di tahun-tahun yang Tuhan percayakan kepada kita. Di hari-hari depan yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berani berkata seperti Musa berkata, saya akan berbeda dari orang lain. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai saya. Bapak Ibu, ingatlah dengan baik. Karena Tuhan menyertai Musa dan umat Tuhan hari itu, maka laut terbelah menjadi dua. Mereka berjalan di tengah laut sampai kepada dataran di seberang. Lalu kemudian waktu Fir'aun dengan seluruh tentaranya, dengan kereta berkudanya, masuk ke dalam laut yang sama, air menutup mereka. Mereka lenyap, dibinasakan oleh Tuhan di dalam laut. Tetapi Musa dan umat Tuhan itu terselamatkan. Mengapa? Ada Immanuel. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Siapakah yang menyertai Musa dan Israel? Tuhan. Siapakah yang menyertai kita? Tuhan. Kalau toh saudara dan saya menghadapi situasi yang rumit, dengarkan baik. Tenanglah, ada Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan yang menyertai Musa dan bangsa Israel, yang terjadi berikutnya adalah begini. Ketika mereka ada di padang gurun, di tengah-tengah siang teriknya matahari, ada tiang awan yang menaungi mereka. Lalu di tengah-tengah malam gurun yang sangat dingin, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau saudara dan saya butuh tanda, kasih tahu untuk diri sendiri bahwa tanda terbaik yang saya punya dalam hidup, yang tidak akan pernah mungkin diambil dari saya, dan tanda ini akan tetap menyertai saya sampai akhir kehidupan saya, satu aja, Immanuel. Tuhan yang menyertai saya, berjalan bersama-sama dengan saya, tidak meninggalkan saya, memegang saya punya tangan. Kalau toh saya harus menghadapi apa saja, saya tidak akan jadi pengecut. Saya bukan orang lemah, saya bukan orang yang panik. Saya akan tenang menghadapi apa saja. Mengapa? Ada Tuhan hebat yang mengalahkan segala sesuatu menyertai saya. Kebiasaan Tuhan, kebiasaan menang. Kalau Dia menyertai saya, maka dalam seluruh kasus kehidupan saya akan menang. Amin. Mari, saya selesai, kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami berpegang kepada firman Tuhan yang adalah tanda buat kami bahwa selama Immanuel bersama dengan kami, selama Yesus ada bersama-sama dengan kehidupan kami, maka kami akan baik-baik saja. Selama Immanuel bersama kami, selama Kristus menyertai kami, maka
Kami akan teguh jaya. Kami akan berdiri dengan teguh. Kami tidak akan terkalahkan. Kami akan memiliki banyak cerita yang berkaitan hanya dengan satu hal, kemenangan, karena Tuhan yang terbiasa menang ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami bersama berdoa menyerahkan tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana hidup kami, bagaimana pekerjaan kami, bagaimana rencana kami, bagaimana usaha kami, bagaimana kehidupan ekonomi kami, bagaimana perjalanan kami di tahun depan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami akan mempercayai Tuhan. Karena kami punya tanda, kami punya jaminan, Immanuel bagi hidup kami. Berdoa biarlah sepanjang tahun depan kami menjalaninya di dalam cerita menang 1, lalu berpindah kepada cerita menang berikutnya, sebab kami tahu Tuhan berpihak kepada kami. Siapakah yang akan menjatuhkan kami? Tuhan berpihak kepada kehidupan kami. Siapakah yang akan mengalahkan kami? Tuhan berpihak kepada kehidupan kami. Kami akan baik-baik saja dan kami akan tetap teguh berdiri sepanjang tahun 2021. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pemahaman kami. Biarlah kami terlatih menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan tiap-tiap hari. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Tuhan memberkati 2021 buat kami. Tuhan memberkati kami sepanjang tahun 2021. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru untuk Bapak dan Ibu. Tetaplah percaya kepada Tuhan, teguhlah berdiri, tenanglah, ada Immanuel untuk saudara.